Seorang mahasiswi diperkosa dan dibunuh saat sedang pulang ke rumah. Ketika saudara laki-lakinya yang lebih tua tiba, hanya tersisa jenazah yang dingin, sementara pembunuh berdiri di sebelah menikmati momen itu. Dia berpikir bukti yang meyakinkan akan membuat pembunuh membayar harganya. Setelah semua, istri pria itu adalah seorang pengacara top. Apa yang tidak diduga oleh pria itu adalah, istrinya malah membela pembunuh dengan tuduhan tidak bersalah, dan pria itu tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Setan dengan kecelakaan! Saat Linda meninggal, dia ditikam 19 kali tahu! 19 kali! Siapa percaya ini kecelakaan? Andi Chandra memberi racun apa sampai kalian begini? Kenapa kalian bantu dia? Stefan, sudahlah. Waktu longsor Dongshan terjadi, Yuki yang lengannya cacat menyelamatkanku dan Iren. Dia cuma minta kami melindungi keluarganya. Bagaimana mungkin kami tolak? Longsor Dongshan. Kak, tubuh Felicia dingin. Kak Iren terus mengeluarkan darah. Ponsel kita terkubur di mobil. Bagaimana ini? Tenang, aku cari cara. Hei! Butuh bantuan! Perlu uang! Kakak, syukurlah. Tolong bawa mereka ke rumah sakit. Aku punya uang. Ini isinya 1 juta yuan. Pinnya 84 kali. Kak Tubak, kamu bercanda? Siapa tahu pinmu itu palsu. Kalau aku bawa mereka dan kamu nggak tanggung jawab, sudah lupakan. Kak. Apa yang kamu minta? Liontin giokmu itu bagus juga. Kakak, itu harta warisan keluarga Sanjaya. Bahkan Kak Felicia dan Iren gak tahu harga barang itu. Ini. Nyawa lebih penting. Baik, aku bawa. Jelas-jelas aku dan Linda menyelamatkan kalian. Stefan, waktu aku buka mata di rumah sakit, orang pertama yang aku lihat adalah Yuki Chandra. Kok kamu bohong padaku? Aku kecewa banget. Stefan, aku dan Felicia berutang nyawa ke Yuki. Kamu orang yang paling penting bagi kami. Sudah sepatutnya kita balas budi padanya. Tanda tangan nih. Aku janji, setelah ditandatangani ini selesai. Aku dan Felicia akan tetap memanjakanmu. Gak bisa. Kakak Yuki Chandra membunuh adikku. Harus dibayar nyawa! Putra Mahkota, kumohon, kakakku satu-satunya keluargaku. Kalau memang harus ada yang membayar nyawa adikmu, biar aku saja. Yuki, cepat bangun. Stefan, kami salah terlalu memanjakanmu. Kamu kok tega melihat orang gak bersalah berlutut di hadapanmu? Kak Felicia, sudahlah. Putra Mahkota nggak salah. Bagaimanapun di matanya, nyawa orang miskin sama sekali nggak berharga. Cukup! Sayang, aku sudah atur semuanya. Biarpun kamu nggak teken, kamu nggak akan bisa banding lagi. Karena di pasar saham, nggak akan ada pengacara yang mau menangani kasusmu. Kalau begitu kalian tunggu. Aku Stefan Sanjaya. Gak akan biarkan adikku mati sia-sia. Felicia, Iren, dia keterlaluan sekali. Nggak apa-apa dia memukulku, tapi dia memukul kalian. Ini kan KDRT. Diam! Kamu nggak berhak menilai Stefan. Yuki, tunggu di mobil ya. Iren, jangan begitu pada Yuki. Dia kan penyelamat kita. Kalau dia nggak menolongku, kasus ini nggak kuterima. Felicia, jangan lupa, Linda bukan cuma adik Stefan, dia juga adik kita. Iren, sulit membalas budi penyelamat nyawa. Setelah ini selesai, kita manjakan Stefan lagi seperti putra mahkota. Dia menyayangi kita, pasti memaafkan kita. Apa tindakan kita benar? Iren, kamu sudah menerima kasus ini. Jangan ragu lagi. Kamu juga nggak mau reputasimu hancur karena kasus ini kan? Iren, hubungi firma hukum di Shanghai. Larang mereka menerima kasus Stefan. Halo? Halo pengacara Liman, saya harap Anda tidak menerima kasus Stefan Sanjaya. Pengacara Wangsa, benar, Stefan Sanjaya. Jangan terima kasusnya. Iya, pengacara Sunardi, Stefan memang suami saya, tapi jangan terima kasusnya. Maaf Tuan Sanjaya. Maaf Tuan Sanjaya, saya tidak bisa menerima kasus Anda. Tuan, meski saya mengagumi Anda yang mengunjungi 800 firma dalam 3 hari di Shanghai, tapi saya sarankan Anda menyerah. Istri Anda terkenal di Shanghai sebagai Raja Neraka.
Kalau kami menerima kasus Anda, kami takut firma kami tutup besok. Linda, meski kakak iparmu sangat hebat, dia nggak bisa mengatur pengacara asing. Kakak akan memakai tabungan untuk menyewa pengacara asing terbaik. Kartu bank telah dibekukan. Tuan Sanjaya, semua harta atas nama Anda adalah milik bersama Anda dan istri Anda. Dia baru mengajukan pembukuan harta. Tanpa tanda tangannya, Anda tak bisa menarik uang. Tapi, meski itu harta bersama, ada bagian yang jadi milikku kan? Berikan bagianku padaku. Aku minta bagianku saja. Berikan uang yang jadi milikku. Berikan saja. Ayo berikan. Kenapa diam saja? Satpam! Berikan. Satpam! Aku minta bagianku, apa nggak boleh? Nggak mau. Berikan bagianku. Wah, bukannya dia putra mahkota yang bahkan anak 3 tahun tahu nggak boleh diusik di pasar saham Shanghai. Kenapa dia kayak orang gila, mengamuk dan berguling-guling? Putra mahkota apa? Dia cuma sampah yang dimanjakan para wanita. Adik perempuannya dibunuh. Tapi pembunuhnya dilindungi istrinya dan teman masa kecilnya Felicia. Dia begini karena istri dan temannya memaksanya menaikkan perjanjian damai. Lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Suamiku. Kamu tahu salahmu. Kamu tahu salahmu. Ku beri kesempatan terakhir. Tanda tangani perjanjian ini, atau terus ditindas orang. Pilih sendiri. Kata-kata ini sangat akrab. Ini yang diucapkan Iren saat membela aku dulu. Kamu tahu julukanku Raja Neraka Dunia Hukum kan? Pilih berdamai dengan suamiku, atau didakwa penganiayaan. Pilih sendiri. Berdamai, pengacara. Aku salah, aku pilih berdamai. Stefan, kenapa harus menderita seperti ini? Kalau berdamai dengan Yuki, kamu tetap jadi putra mahkota Shanghai. Felicia, sudahlah. Jangan merusak pertemanan kalian. Stefan, aku tahu soal ini kakakku yang salah. Kalau kamu marah, pukul saja aku. Asal kamu maafkan kakakku. Pukul aku sampai mati. Kamu suka dipukul. Bajingan. Stefan, kamu sudah gila. Membunuh itu ada harganya. Kamu benar. Kematian adikku harus dibayar seseorang. Stefan, kamu sudah gila. Membunuh itu ada harganya. Kamu benar. Kematian adikku harus dibayar seseorang. Kenapa aku merasa seperti akan kehilangan Stefan? Stefan. Iren, jangan menuntut putra mahkota lagi. Aku menyuruhnya memukul. Dia nggak salah. Setelah sembuh, aku akan menemuinya dan minta maaf. Asal berlutut dengan tulus, dia akan memaafkanku. Jangan sentuh aku. Iren, tenangkan dirimu. Masih banyak orang di sini. Felicia, kali ini Stefan benar-benar marah. Kita hentikan saja ya. Jangan. Iren, kamu jangan luluh. Kalau Stefan memperbesar masalah ini, reputasimu akan hancur. Aku punya cara untuk membuat Stefan takluk. Selesaikan masalah ini. Apa? Semua bukti bahwa Andi mencelakai Linda ada di mana? Iren, bukti bahwa Andi mencelakai Linda. Apa kamu mengambilnya? Suamiku, kamu tahu salahmu. Aku tanya padamu, kamu mengambil semuanya?
Sepertinya kamu belum tahu salahmu. Iren. Iren! Halo semuanya. Saya Yuki Chandra. Adik dari tersangka pemerkosa Andi Chandra. Hari ini, saya klarifikasi satu hal. Kakak saya bukanlah pemerkosa. Justru kakak Linda, Stefan Sanjaya, selama ini memfitnah kakak saya. Sebenarnya, Linda itu pelakor. Mau menghancurkan keluarga orang lain. Kakak saya menasihatinya agar tidak melakukan hal amoral. Tapi dia ingin membunuh kakak saya. Jadi, kakak saya membela diri dan tidak sengaja membunuh Linda. Mengenai ini, keluarga Stefan bisa bersaksi untuk kakak saya. Saya istri Stefan Sanjaya. Saya akui semua ucapannya fakta. Saya teman masa kecil Stefan dan teman dekat Linda. Saya minta maaf pada keluarga Chandra. Maafkan kami. Semuanya, kakak saya bukan pemerkosa. Dia ini pahlawan. Kami mendukung Andi, pelakor seperti Linda yang merusakkan keluarga orang. Pantas mati di jalanan. Linda bermoral bejat. Grup Sanjaya miliknya pasti punya banyak hal kotor. Harus dihukum. Hukum berat. 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 Halo, Putra Mahkota, ada masalah. Cepat ke kantor. Cepat. Berikan uang kami, berikan uang kami, berikan uang kami. Gimana ini? Tommy, Putra Mahkota. Putra Mahkota, gawat. Harga saham grup Sanjaya anjlok 70%. Mereka menarik investasinya. Karena ulah adikmu, perusahaan jadi begini. Kembalikan uang kami. Balikan. Berikan uang kami, ya, berikan uang kami, berikan. Semuanya tenang dulu. Ya saja. Berikan semua. Berikan. Uang. Minta uang dari dia. Balikin Minta uang. Mana uangnya? Uang dari dia. Gawat Putra Mahkota. Banyak orang ingin membongkar makam orang tuamu. Cepat kemari. Apa? Suamiku, kamu tahu salahmu. Iren, sebenarnya apa maumu? Felicia menyiapkan semuanya. Besok akan diadakan konferensi pers. Kamu harus hadir sebagai keluarga untuk minta maaf pada kakak Yuki. Dan berhenti menuntut. Kalau aku tolak? Boleh. Kamu boleh menolak. Tapi harus kuingatkan, keluarga kandung Linda bukan cuma kamu. Iren, ku beritahu, kalau kamu menyentuh nenek, aku akan menghabisimu. Lihat saja. Nenek. Iren, Stefan, kenapa nggak datang? Lihat kotak musik di tangan nenek. Saat aku menjenguknya, nenek selalu menanyakanmu. Ini hadiah untukmu. Iren, nenek sangat menyayangimu. Bahkan gelang keluarga Sanjaya diberikan padamu. Kamu mengancamku dengan nenek. Pantaskah kamu disebut Iren? Kamu masih manusia. Aku tak ingin begini. Asal kamu setuju besok. Stefan, Linda sudah meninggal. Nenek, satu-satunya keluargamu. Kamu ingin dia selamat? Felicia, ku peringatkan. Kalau berani menyentuh nenek, aku akan menyeretmu. Cukup. Stefan, aku memanjakanmu seperti putra mahkota. Beraninya kamu mengancamku. Stefan, aku memberimu dua pilihan. Pertama, biarkan nenekmu meminta maaf untukmu. Atau kamu minta maaf. Aku pergi.
Iren, Felicia, aku bersumpah di hadapan langit. Dendam Linda dan dendam kalian yang memaksaku gak akan pernah kulupakan. Stefan, Stefan, tunggu sampai kamu membalas kebaikan Yuki untuk kami. Aku dan Felicia akan terus membuatmu menjadi putra mahkota. Udara mulai dingin. Kuantar pulang. Aku bisa jalan sendiri. Iren, sifat Stefan yang seperti putra mahkota ini harus kita ubah. Kamu gila, kenapa memukulku? Apa janjimu? Kenapa video konferensi pers bisa tersebar? Felicia, kamu gila. Andi Chandra membunuh Linda. Kamu adakan konferensi pers? Iren, ini cara tercepat melunasi hutang budi pada Yuki. Dengan sifat Stefan, kalau nggak pakai cara keras, bagaimana dia bisa tunduk? Aku nggak sanggup. Ini kejam. Jangan kekanak-kanakan. Kalau Stefan mengajukan banding, kamu akan kehilangan reputasimu. Iren, kita bersama sejak kecil di panti asuhan. Menjadi pengacara hebat itu impianmu sejak dulu, kan? Bukankah ini akan merusak nama baik keluarga Sanjaya? Tenang, konferensi pers cuma untuk berpura-pura. Memaksa Stefan berhenti menuntut Andi. Semua cuma aktor. Soal konferensi pers ini nggak akan tersebar keluar. Kalau videonya nggak tersebar, grup Sanjaya nggak mengalami penarikan saham. Mana mungkin makam Paman dan Bibi jadi begini? Aku nggak menyangka aktor-aktor itu nggak bisa diandalkan dan membocorkan videonya. Kamu nggak menyangka? Sekarang yang terpenting, konferensi pers besok. Ku jamin nggak ada masalah. Konferensi pers ini akan kutangani sendiri. Aku janji, nggak ada orang yang menyebar videonya. Maaf Paman dan Bibi, setelah Stefan gak marah lagi, aku akan memanggil pendeta untuk mendoakan kalian dan memperbaiki makam. Maafkan aku. Putra Mahkota, berdirilah. Linda yang jahat, bukan kamu. Kami tidak menyalahkanmu. Betul, Putra Mahkota. Memang Linda yang memaksa menjadi perebut kekasih orang. Stefan, dengar, pikirkan nenek. Hah? Maafkan aku. Maafkan aku. Putra Mahkota, katanya kehidupan Linda kacau. Aborsi 3-4 kali. Sebagai kakaknya Anda tahu tidak? Katanya Linda menggoda pria yang sangat mirip dengan Anda. Apa dia menganggap Anda pengganti pria itu? Atau ada hubungan terlarang di antara kalian? Ayo cepat jawab. Cepat jawab, cepat. Jawab dulu! Ayo jawab sedikit saja. Jawab, Jawab atau tidak? Ayo cepat jawab. Putra Mahkota, Putra Mahkota. Putra Ada Mahkota. apa? Pertanyaannya keterlaluan. Mereka menyakiti Stefan. Iren, jangan lembek. Konferensi pers ini yang terpenting. Dengan begitu, Stefan menyerah dan nggak jadi banding. Kalau nggak, semua sia-sia. Cepat Jawab, jawab, sedikit saja. Jawab dulu, jawab. Cepat jawab. Betul. Semua tebakan kalian benar. Wanita murahan itu sebelum meninggal mau kirim mobil ke kakaknya. Itu bukan hubungan normal. Lihat ya, untuk apa wajahnya dipucat-pucatkan begitu? Supaya orang kasihan, berlagak lemah. Dia jelas pria busuk tidak bisa lepas dari wanita. Pria busuk.
Kak, jangan diteruskan lagi, Kak. Kalau diteruskan, dia makin malu. Maafkan aku. Putra Mahkota, berdirilah. Ayo berdiri dulu. Bagaimana? Dulu waktu aku minta maaf, kamu gak mau terima. Sekarang kamu seumur hidup hanya akan jadi pria busuk itu. Kak, begini saja. Berdamailah dengan Putra Mahkota ya. Setelah perjanjian damai ditandatangani, urusan hari ini selesai sampai di sini. Putra Mahkota, soal kejadian ini, sebenarnya aku juga salah. Kalau aku dulu nggak menahan Linda jadi selingkuhan orang, mungkin dia nggak akan meninggal. Mulai sekarang, aku jadi adikmu. Aku menggantikannya untuk membanjakanmu. Linda itu hot, kamu juga pasti hot. Saat terpikir aku bisa memainkan kalian berdua, aku senang sekali. Kamu nggak tahu, saat dia wafat, dia menjerit sangat keras. Keras sekali sampai aku sulit menahan diri. Buka matamu, lihat kakak. Kamu juga hot seperti itu. Dasar bajingan! Hei, tunggu! Sial! Sial! Cepat! Bajingan! Beraninya dia memukul di depan orang banyak. Dia mengira dia putra mahkota. Putra Mahkota apa? Hajar dia! Ajar dia! Berhenti! Berhenti semua! Felicia, ayo bantu dia! Berhenti! Aduh! Aku gak kuat, cepat lihat kepalaku. Apa berdarah? Cepat! Aduh, gimana ini? Iren, Felicia, kakakku gak kuat. Bawa dia ke rumah sakit. Ku jaga Stefan, ya? Tapi Stefan, Iren, aku nggak bisa nyetir. Kalau Adi sampai meninggal, Stefan bisa dipenjara. penjara. Kalau begitu, kami titip Stefan. Kami bawa dia ke rumah sakit. Aduh. Felicia. Masih berani teriak? Tadi memukul dengan tangan ini kan? Jangan harap ini utuh. Tanganku sudah cedera. Ada cedera lama. Tolong bawa aku ke rumah sakit. Rumah sakit? Mati saja! Siapa bisa menolongku? Aku cuma ingin keadilan untuk adikku. Tidak ada apa-apa, bukan gegar otak. Sudah boleh pulang. Bukannya tadi kesakitan? Kamu pura-pura. Tidak, Iren. Panggil aku pakai Bu. Baik, Bu. Iren, Ada apa? keluar sebentar. Kenapa? Stefan terluka, dia ke rumah sakit. Dia di lobi rumah sakit. Ku minta Yuki menahannya. Kamu gila. Stefan sudah minta maaf. Kenapa dia nggak dapat perawatan? Iren, Stefan di konferensi pers hanya minta maaf. Dia belum menaikkan perjanjian. Kamu tahu, begitu dia sembuh, dia pasti mengajukan banding. Selagi sempat, temui dia untuk menaikkan perjanjian damai. Selesaikan secara hukum saja. Bukannya kamu menunda pengobatannya? Iren, Stefan cuma cedera lengan, gak apa-apa. Jangan buang waktu, ikut aku. Maaf, hari ini rumah sakit kami disewa Bu Iren dan Nona Felicia. Anjing peliharaan teman Bu Iren, Yuki Chandra, sedang dirawat. Katanya, orang luar dilarang masuk agar gak mengganggu anjingnya. Apa maksudmu? Lengan pasien ini cedera parah, beresiko diamputasi. Berdasarkan aturan, kalian harus terima pasien ini. Kalian rumah sakit swasta, bukan klinik hewan. Kenapa demi seekor anjing melarang kami masuk? Semuanya, jika ingin memaksa masuk, Satpam gak akan menghalangi. Tapi jangan lupa, istriku adalah raja neraka di dunia hukum, Iren Gunawan. Aku juga punya istri lain, petinju wanita Felicia. Di dunia hitam maupun putih, jika berani menyinggungku, kalian akan menerima akibatnya. Aku harus merawat nenekku. Jangan diamputasi. Iren, kulakukan semua permintaanmu. Sekarang aku cedera. Jika kasih segera ditangani, aku harus diamputasi. Biarkan aku masuk.
Suamiku, tanda tangani perjanjian ini, dan kamu bisa dirawat. Iren, aku sudah minta maaf di depan umum. Kenapa kamu masih mendesakku menaikkan perjanjian? Apa kita nggak punya kepercayaan lagi? Kak Felicia, Kak Iren, sudahlah, kita lupakan saja ya. Aku percaya Putra Mahkota, dia akan menepati janji. Hanya saja, sebelumnya dia pernah minta jasaku menyelamatkan kalian. Stefan, Iren melakukan ini agar masa depan kita harmonis. Tanda tangani itu, semua pasti tenang. Kalau kamu menaikannya, aku dan Felicia bisa ke sisimu untuk mendukung grup Sanjaya. Selama sisa hidup kita, aku dan Felicia akan selalu bersamamu, membiarkanmu tetap jadi putra mahkota pasar saham Shanghai. Bagaimana? Aku sudah begini. Di mana menaikannya? Iren, apa kamu lupa bagaimana tanganku cedera? Istriku, tadi aku baca di internet, kamu menangani pemerkosaan. Klienmu adalah pelakunya. Suamiku, hukum itu ketat. Selama nggak ada bukti klienku berbuat kejahatan, dia nggak bersalah. Dan kasus itu membuatku terkenal. Jangan jahat, mati saja! Stefan, Cukup! Stefan, kenapa kamu masih bohong seperti anak kecil? Lenganmu cedera 5 tahun lalu. Mana mungkin tak sembuh 5 tahun? Kamu nggak bisa tanda tangan. Baiklah, aku bantu. Iren, Bagus sekali, Kak Iren, Kak Felicia. Terima kasih. Sudah sadar, lengan Anda terlambat ditangani, sarafnya rusak. Kalau dalam 3 hari ini lenganmu masih mati rasa, harus diamputasi. Apa? Kalau saja Anda datang 5 menit lebih cepat, lengan Anda bisa tertolong. Sayang sekali, waktu terbuang terlalu lama tadi. Sakit ya? Kamu harus merasakannya. Kalau tidak, bagaimana aku merawat nenek? Halo, Nek. Jangan cemas. Aku segera ke sana. Tuan, harap tabah. Nyonya wafat semalam. Apa? perjanjian sudah disahkan. Kakakmu bebas dari kasus pemerkosaan. Yuki Chandra. Iya. Siapa suruh menciumku? Ini uang 10 juta. Urusan kita selesai. 10 juta? Banyak sekali! Kak Felicia, uang ini... boleh kutolak? Selama 3 tahun, aku dan kalian sudah dekat. Yuki, kamu ingin kakakmu ku penjara lagi? Kamu kira aku nggak tahu yang menyebarkan video itu? Kak Iren! Yuki, bisa kamu hentikan? Demi menolong kakakmu, kami menyakiti Stefan. Kami hanya bisa memanjakannya untuk menebus rasa bersalah. Jangan datang lagi.
Nenek, maafkan aku. Aku terlambat. Tenanglah di sana. Beberapa waktu lalu, aku menjenguk nenek. Ali bilang, nenek bisa hidup lama. Kenapa bisa meninggal? Jelaskan padaku. Tuan, awalnya beliau baik-baik saja. Entah siapa yang menunjukkan video permintaan maafmu. Beliau terguncang dan tak tertolong. Iren, Felicia. Jadi ini tujuan permintaan maaf itu. Demi Yuki Chandra, kalian ingin menghancurkan keluarga Sanjaya. Tuan, sebelum wafat, Nyonya berpesan untuk memberimu kotak musik ini. Beliau juga bilang, beliau sudah tua dan tak bisa melindungimu lagi. Tapi kesedihanmu bisa teratasi jika Tuan membuka kotak ini. Ada berita baik yang ingin saya bagikan dengan semua orang. Drama pendek yang kita tonton sekarang ini, kita bisa menonton semua episodenya secara gratis di aplikasi ini. Tidak perlu berlangganan keanggotaan, tidak perlu membayar per episode, dan bisa menonton hingga akhir secara gratis dalam satu go.